SDN dengan materi akomodasi seminar. Mempersingkat waktu, baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan makalah seminar KSDN dengan materi akomodasi seminar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama, Galvaveristi dengan NIM 20129283 sebagai moderator. Kemudian Denisa Putri Wahyuli dengan NIM 20129260 sebagai pemateri. Kemudian Gina Kodria dengan NIM 20129285 sebagai pemateri. Kemudian Jingga Febriona Malta dengan NIM 20129297 dengan sebagai pemateri. Kemudian Sania Khairanis dengan NIM 20129342 sebagai pemateri. Kemudian Wulan Mulyani dengan NIM 20129369 sebagai pemateri juga. Slide selanjutnya, Jingga. Baiklah, materi pertama tentang pengertian akomodasi seminar yang akan dibacakan oleh Denisa. Kepada Denisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Denisa Putri Wahyuli akan membacakan materi pertama, yaitu tentang akomodasi seminar. Menurut KBBI, akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Akomodasi seminar secara umum adalah penyediaan jasa untuk kegiatan seminar, baik di dalam bangunan penginapan, fasilitas pendukungnya, hiburan, dan fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial. Akomodasi dalam seminar adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi seseorang ketika seminar. Akomodasi bisa berupa tempat di mana seseorang bisa menginap, beristirahat, makan, minum, dan mandi sebagainya. Akomodasi seminar adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi gedung atau tempat. Seminar dapat diadakan di aula auditorium atau ruang serbaguna atau kampus, sekolah. Seminar biasanya diadakan di hotel bintang 5 atau pusat perkotaan Dewa yang telah dirancang untuk mengadakan pertemuan seperti seminar. Yang B itu kelengkapan gedung dan ruang seminar. Kelengkapan gedung dan ruang seminar, kriteria pemilihan gedung dan ruang seminar lainnya tidak ada penilaian kelengkapan gedung dan ruang seminar. Yang ketiga yaitu biaya dan sewa gedung. Yang keempat yaitu keamanan gedung. Dan yang kelima yaitu kendaraan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Denisa Putri Wahyuli. Selanjutnya, materi tentang ruang seminar akan dibacakan oleh Gina. Kepada Gina dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang ruang seminar. Ruang seminar yang baik adalah ruangan tempat orang berada di dalamnya rasanya sayang sekali agar segala upaya dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman. Hal yang diperhatikan dalam ruangan seminar: 1. Desain ruangan. Ruangan seminar adalah desain ruangan. Yang pertama, dalam mendesain ruang seminar harus memperhatikan A. Pengaturan tempat duduk untuk peserta diatur sedemikian rupa. B. Suara. 3. Pencahayaan. 4. Sistem udara. 5. Suhu udara atau temperatur yang idealnya untuk ruang seminar antara 20-20 derajat Celcius. 2. Dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan sebaiknya dibuat sesederhana mungkin dengan suasana yang sedikit lebih formal pada meja-meja tertentu seperti meja di atas panggung, meja tamu penting, dan meja resepsi. Sebaiknya diletakkan karangan bunga atau karangan bunga seperlunya saja. Penentuan spanduk dan seperti di dalam ruangan harus dibatasi agar tidak menimbulkan kesan ramai yang dapat mengurangi konsentrasi para peserta seminar. 3. Kelengkapan ruangan lainnya. 1. Ruangan khusus. Dibutuhkan ruangan khusus untuk moderator atau tamu penting untuk beristirahat. 2. Pembatas ruangan. Terkadang seminar akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Untuk itu diperlukan pembatas ruangan yang bisa langsung dipasang di dalam ruangan seminar.
3. Tempat ibadah dan kamar istirahat. 4. Alat musik di ruang seminar. Kadang ada juga alat musik seperti piano dan lainnya untuk dibutuhkan untuk menghibur peserta saat istirahat atau makan siang. 5. Ruangan makan. 6. Meja snack, loker, fasilitas koneksi internet, dan kesiapan fasilitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gina yang telah membacakan materi tentang ruang seminar. Selanjutnya, materi tentang fasilitas ruang seminar akan dibacakan oleh Jingga. Kepada Jingga dipersilahkan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang fasilitas ruang seminar. Yang pertama, tata cara atau sound system. Tata cara di ruang seminar memiliki peran penting dalam sukses tidaknya seminar. Dengan sound system yang baik, suara pembicara dapat ditangkap dengan sempurna oleh peserta. Untuk itu, pastikan peralatan ini berfungsi dengan baik. Yang kedua, pengeras suara atau mikrofon. Yang ketiga, papan tulis atau boards. Papan tulis ini terdiri dari dua jenis, papan tulis biasa yang menggunakan kapur atau papan tulis yang menggunakan spidol. Yang keempat, papan tulis kopi. Fasilitas ini dapat menyimpan data yang telah ditulis di papan tulis, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, yang disimpan dalam kartu memori, compact flash memory card. Yang kelima, lembaran kertas. Web card adalah lembaran-lembaran kertas kosong seukuran kertas koran, yang bagian atasnya dicepitkan pada papan penopang yang terbentuk kuda-kuda atau esong. Fasilitas ini efektif digunakan untuk kelompok diskusi kecil karena mudah diubah, ditambah, dan dikurangi. Juga mudah dibuat dan ekonomis, namun kurang tepat jika pesertanya relatif banyak. Yang keenam, proyektor. Berbentuk sebuah kotak dilengkapi dengan lampu yang dapat memancarkan gambar dari transparansi atau bahan tembus pandang lainnya. Yang selanjutnya, slide proyektor. Slide sangat populer digunakan untuk presentasi bisnis, pemerintah, atau militer. Alat peraga ini mudah dan fleksibel untuk digunakan. Slide mudah dimasukkan dan diganti secara cepat sesuai kebutuhan. Proyektor slide ini dapat dioperasikan dari jarak jauh agar pembicara dapat tetap dekat dengan layar tanpa harus menolak ke belakang untuk mengganti slide. Selanjutnya yaitu alat presentasi elektronik. Electronic presentation merupakan alat bantu visual yang dibuat di komputer dengan menggunakan program perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya, layar. Layar digunakan untuk menampilkan gambar, untuk menerima tayangan yang dipaparkan dari proyektor. Yang terakhir yaitu alat petunjuk atau pointers. Terkadang pembicara perlu menggunakan alat petunjuk dan jika menggunakan tangan atau jari dianggap kurang sopan, dan sekarang sudah ada petunjuk perangkat yang disebut laser pointer. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jingga Febriana Malta yang telah membacakan materi fasilitas ruang seminar. Selanjutnya, materi tentang komposisi tempat duduk akan dibacakan oleh Sadia Karades. Kepada Nia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai komposisi tempat duduk. Komposisi tempat duduk. Berbagai komposisi peserta diatur sesuai dengan fungsi, kebutuhan, dan ketersediaan ruangan. Yang pertama adalah ruang kelas. Penataan tempat duduk di ruang seminar mirip dengan ruang kelas sekolah, di mana peserta duduk di depan dan ada yang di belakang. Yang kedua, melingkar. Para peserta akan duduk dalam posisi melingkar jika diperlukan, bisa di beberapa lapisan tempat duduk yang berjarak hampir sama. Masing-masing peserta dengan pembicara hampir sama sehingga tidak ada efek psikologis yang berarti.
Yang ketiga, setengah melingkar. Pengaturan tempat duduk setengah melingkar ini merupakan posisi yang ideal, selain dapat memaksimalkan daya tampung ruangan. Yang keempat, setengah melingkar berunda atau kayak amphitheater. Ini hanya memungkinkan di ruangan yang lantainya dirancang khusus untuk maksud tersebut, di mana tempat duduk peserta di belakang lebih tinggi dari di depan. Yang kelima, susunan tempat yang kelima 4 persegi, di mana susunan tempat duduk peserta diatur menyerupai persegi panjang atau bucur pangkat tergantung panjangnya. Yang keenam, berbentuk huruf U. Berbentuk huruf U atau U-shape. Dalam susunan U-shape ini ada para peserta yang duduk dengan posisi berhadap-hadapan dan ada yang langsung menghadap ke panggung atau pembicara, dan secara psikologis kurang menguntungkan baik bagi pembicara maupun peserta yang merasa kotak-kotak dan tidak ada rasa kebersamaan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sania Kharanis yang telah membacakan materi tentang komposisi tempat duduk. Slide selanjutnya, Jingga. Selanjutnya, materi tentang ciri-ciri akomodasi akan dibacakan oleh Wulan Mulyani. Kepada Wulan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu ciri-ciri akomodasi. Yang A, dalam proses akomodasi akan melibatkan 2 orang atau lebih yang mengalami pertikaian atau terjebak dalam situasi tegang sehingga menjadi penghalang untuk mereka bertemu atau mengadakan kerjasama. Selanjutnya, untuk melakukan proses akomodasi, kedua belah pihak yang bertikai harus bersedia untuk memberi dan menerima untuk mengadakan perubahan sikap dan bertingkah laku satu sama yang lain, dengan menghilangkan atau mengurangi kepentingan mereka. Selanjutnya, tujuan dari akomodasi adalah tidak saling mengganggu, sehingga dimungkinkan masing-masing pihak mengetahui dan menerima situasi dan kondisi pihak lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan Mulyani yang telah membacakan ciri-ciri akomodasi. Itulah materi tentang akomodasi seminar yang disampaikan oleh kelompok 6. Selanjutnya kami membuka sesi penambahan materi. Apabila ada penambahan materi dari kawan-kawan dipersilahkan. Apakah ada penambahan materi dari kawan-kawan? Apabila ada, dipersilahkan. Izin menambahkan materi moderator. Ya, kepada Fauzia Azahra dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azahra dengan NIM 20129030. Sini saya akan menambahkan materi mengenai tujuan akomodasi seminar. Yang pertama yaitu mengurangi pertentangan. Akomodasi digunakan untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan. Akomodasi di sini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua pendapat agar menghasilkan suatu pola yang baru. Yang kedua, mencegah meledaknya pertentangan.
Akomodasi bertujuan untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Proses akomodasi akan menghentikan pertentangan baik sementara maupun permanen. Yang ketiga yaitu menciptakan kerjasama. Akomodasi memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem kasta. Dan adapun tujuan yang terakhir yaitu meleburkan kelompok. Akomodasi juga bertujuan untuk meleburkan kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fauziah Azhara yang telah menambahkan materi tentang seminar ke-SD-an ini. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Apabila ada, dipersilahkan. Apabila tidak ada yang lagi yang ingin menambahkan materi, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Aditya Firdaus, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Firdaus, NIM 20121996 dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaan saya ialah, jika lokasi gedung atau tempat seminar yang kurang strategis, apakah seminar dapat berjalan dengan lancar? Coba kelompok penyaji jelaskan. Sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aditya Firdaus yang telah memberikan pertanyaan, di mana pertanyaannya yaitu, jika lokasi gedung atau tempat seminar yang kurang strategis, apakah seminar dapat berjalan dengan lancar? Coba jelaskan. Baiklah, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Andini Sugiyarti dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Andini Sugiyarti dengan NIM 2012-906. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji tentang bagaimana bentuk-bentuk akomodasi dalam seminar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andini Sugiyarti yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk-bentuk akomodasi dalam seminar. Selanjutnya, pertanyaan dari Azizah Rahmayudita kepada Azizah Rahmayudita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Rahmayudita dengan NIM 2012951 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Dari paparan makalah kelompok penyaji, fasilitas apa saja yang harus ada, dan apabila fasilitas itu tidak ada, maka akan sangat mempengaruhi kelancaran sebuah seminar, terutama seperti penyampaian materi dari seorang pembahas. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azizah yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, yang mana pertanyaannya yaitu, dari paparan makalah kelompok penyaji, fasilitas apa saja yang harus ada, dan jika tidak ada akan sangat mempengaruhi kelancaran sebuah seminar, seperti penyampaian materi oleh pembahas. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya, kepada Adifa Ayudia Prameswari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya pada 201291103 izin bertanya, apakah ada jenis-jenis akomodasi, terutama akomodasi dalam seminar? Jika ada, tolong komprehensif. Terima kasih kepada Adifa Ayodya Prameswari yang telah bertanya kepada kelompok kami, yang mana pertanyaannya yaitu, apakah ada jenis-jenis akomodasi dalam pelaksanaan seminar? Jika ada, jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya, kami meminta waktu sedikit untuk mencari jawaban atau menvalidkan jawaban dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menunggu kami untuk memberikan jawaban. Yang pertama yaitu pertanyaan Aditya Firdaus dengan NIM 20129096 dari kelompok 2 yang pertanyaannya, jika lokasi gedung atau tempat seminar yang kurang strategis, apakah seminar dapat berjalan dengan lancar? Pertanyaan Adit akan dijawab oleh saya sendiri. Yang mana menurut pendapat saya, jika suatu seminar diletakkan di tempat yang kurang strategis, maka seminar akan berjalan tidak lancar. Saya beri contoh seperti, misalkan ada sebuah seminar. Nah, seminar biasanya dilaksanakan di tengah-tengah kota atau yang mudah diakses dan mudah terjangkau. Sedangkan kali ini seminar dilakukan di sebuah perkampungan dan susah untuk diakses jalannya, baik itu melalui internet ataupun sebagainya. Nah, jika kita lihat dengan kondisi yang kurang strategis ini, maka orang-orang yang terlibat, apalagi kita ambil contoh sebagai moderator atau pemateri dalam seminar, sangat mengandalkan Google Maps dalam mencari lokasi. Sedangkan pada seminar itu tidak bisa lokasinya diakses dengan Google Maps tersebut. Maka suatu seminar akan amburadul dan orang-orang yang ikut di dalam seminar di sebuah perkampungan tersebut bisa saja tersesat oleh tempat yang kurang strategis.
Secara internal, seminar dapat dilakukan di dalam kampus-kampus perguruan tinggi dengan memanfaatkan auditorium, gedung serbaguna, atau pada aula di sekolah-sekolah. Untuk seminar yang berskala besar, seminar juga bisa diselenggarakan di pusat konvensi yang memang dibangun untuk keperluan seminar. Lokasi tempat seminar untuk efektifnya sebaiknya diadakan di tengah-tengah atau di dalam kota. Tapi, dengan pertimbangan tertentu, seminar juga dapat diselenggarakan di tempat yang jauh dari keramaian kota, misalnya di tempat peristirahatan seperti daerah pegunungan atau daerah pantai yang mudah dijangkau oleh akses internet. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada tambahan jawaban dari teman-teman, dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Andini Sugiarti, yang mana pertanyaannya, bagaimana bentuk-bentuk akomodasi dalam seminar? Jawaban atas pertanyaan Andini akan dijawab oleh Denisa Putri Wahyuni. Kepada Denis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Denisa Putri Wahyuli akan menjawab pertanyaan dari Andini Sugiarti yang pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk-bentuk akomodasi dalam seminar. Bentuk-bentuk akomodasi dalam seminar yaitu yang pertama, koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena paksaan. Yang kedua yaitu kompromi, suatu bentuk akomodasi yang dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar dicapai suatu konflik yang ada. Yang ketiga yaitu arbitrasi, itu cara pencapaian kompromis dengan cara meminta bantuan kepada pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak. Yang keempat yaitu mediasi, cara menyelesaikan konflik dengan meminta pihak ketiga yang netral. Yang kelima yaitu toleransi, bentuk akomodasi tanpa adanya pentujuan formal. Yang keenam yaitu konsiliasi, suatu usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk persetujuan bersama. Yang ketujuh yaitu stalemate, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berkonflik karena kekuatannya seimbang kemudian berhenti pada titik tertentu untuk melakukan pertentangan. Yang kedelapan yaitu pengadilan, suatu bentuk penyelesaian dengan melalui pengadilan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa Putri Wahyuli yang telah menjawab pertanyaan Andini Sugiarti. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Andini tersebut? Apabila ada, silakan dosen atau langsung menjawab. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan pertanyaan Adifa Ayodia Prameswari, yaitu
Bagaimana cara merancang akomodasi seminar yang tepat agar setiap peserta seminar yang hadir dapat terpenuhi semua kebutuhannya, karena masing-masing peserta tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jawaban atas pertanyaan Diva akan dijawab oleh Sania Khairanis. Kepada Sania dipersilahkan. Oh maaf, pertanyaan Diva tidak begitu. Yang benarnya adalah bagaimana jenis-jenis akomodasi dalam pelaksanaan seminar. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Sania Khairanis. Kepada Sania dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adifa Yudhya Prameswari yang pertanyaannya, bagaimana bentuk-bentuk akomodasi dalam seminar? Maaf, bagaimana jenis-jenis akomodasi dalam pelaksanaan seminar? Jenis-jenis akomodasi dalam pelaksanaan seminar yang pertama adalah akomodasi komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jenis akomodasi ini antara lain hotel, mostel, hostel, apartemen house, dan losmen. Yang kedua, akomodasi semi-komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, tetapi juga untuk tujuan sosial atau masyarakat yang kurang mampu. Jenis akomodasi ini antara lain rumah sakit, homestay, holiday, wisma, dan rooming house. Yang ketiga, akomodasi non-komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non-komersil, yaitu tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma, namun khusus untuk golongan atau kalangan tertentu, dan juga untuk tujuan tertentu. Jenis akomodasi ini yaitu mes, rumah panti asuhan, dan pemondokan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sania Khairanis yang telah menjawab pertanyaan dari Diva. Selanjutnya, apakah ada penambahan jawaban dari teman-teman? Apabila ada, dipersilahkan. Izin menambahkan, moderator. Ya, kepada Kurnia Leziana Ananda dipersilahkan. Baiklah, saya Kurnia Lezi Ananda dengan NIM 20129151 ingin menambahkan sedikit tentang jenis-jenis akomodasi. Yang pertama yaitu komersil, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenisnya yaitu hotel, motel, dan hostel. Tambahannya yaitu kotak G, yaitu sebuah akomodasi yang terletak di sekitar pantai dengan bentuk terpisah atau berpondok serta dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas. Yang selanjutnya bungalow, sejenis akomodasi yang berbentuk rumah-rumah berlokasi di daerah pegunungan yang disewakan untuk keluarga atau rombongan karyawan seminar atau lokakarya. Kemudian untuk semi komersil, tambahannya yaitu asrama remaja, yaitu sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk jangka waktu yang lebih lama daripada di hotel atau losmen. Kemudian contoh selanjutnya yaitu camping ground, yaitu arena perkemahan yang disediakan sebagai sarana akomodasi. Kemudian non-komersil, contoh tambahannya yaitu guest house dan homestay. Guest house merupakan suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian. Sedangkan homestay yaitu sejenis akomodasi yang berasal dari rumah-rumah rakyat yang telah ditingkatkan
fasilitas dan sarananya sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan yang disewakan kepada wisatawan. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kurnia Lezi Ananda yang telah memberikan tambahan jawaban atas pertanyaan Adifa Ayodia Permeswari. Selanjutnya, apakah ada tambahan jawaban lagi dari teman-teman? Apabila ada, dipersilahkan. Jika tidak ada, selanjutnya pertanyaan dari Azizah Rahmi Yudita dengan pertanyaan dari paparan makalah kelompok penyaji, fasilitas apa saja yang harus ada dan jika tidak ada akan sangat mempengaruhi kelancaran sebuah seminar seperti penyampaian materi oleh pembahas. Jawaban akan disampaikan oleh Wulan Mulyani. Kepada Wulan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah, yang mana pertanyaannya, dari paparan makalah kelompok penyaji, fasilitas apa saja yang harus ada, dan jika tidak ada akan sangat mempengaruhi kelancaran sebuah seminar, seperti penyampaian materi oleh pembahas. Bisa kita lihat dari makalah yang kami buat, sudah dijelaskan fasilitas apa yang harus ada dalam kegiatan seminar. Tetapi, menurut saya, fasilitas yang harus ada, yang lebih dominan menurut saya ya seperti mikrofon dan sound system. Pada saat pembahas menyampaikan materi, otomatis akan memerlukan alat pengeras suara atau mikrofon agar terdengar oleh peserta seminar, di mana peserta seminar ada yang duduk di depan dan di belakang. Kalau pembahas tidak menggunakan alat pengeras suara dan sound system, otomatis peserta seminar tidak bisa mendengar dengan jelas materi apa yang disampaikan. Yang mana peserta seminar itu tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan lebih. Peserta seminar tidak akan memahami isi seminar tersebut jikalau materi yang disampaikan oleh pembahas tersebut tidak terdengar, yang akan membuat seminar tidak berjalan dengan lancar karena adanya gangguan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan Mulyani yang telah menjawab pertanyaan Azizah Rahmi Yudita. Selanjutnya, apakah ada penambahan jawaban dari teman-teman? Apabila ada, jika tidak ada penambahan jawaban dari teman-teman, maka itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang akomodasi seminar. Karena berhubungan Bapak tidak bisa hadir dalam forum Zoom diskusi kita pada hari ini, maka sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan men-screenshot. Tolong aktifkan kameranya, teman-teman. Kepada Suci Rahmayani, Mona, Anggun, Bang Adit, Baiklah, untuk slide pertama, slide kedua,
Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan mata kuliah seminar KSDN pada kali ini. Apabila ada salah dan janggalnya dari kelompok 6, apalagi saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.